masuk ke worksheet dari pegawai tetapnya. Jadi di layar teman-teman itu kan nanti ada nomor urut, nomor pegawai, jabatan sama NPWP sama statusnya. Itu kan kalau di worksheet kalian ya. Nah nanti untuk gaji pokok, tunjangan, tunjangan jabatan sama THR bonusnya, itu nanti harus diketik manual. Kalau misalnya udah, di sini kan ada statusnya nih. Ada K0, TK, K1, TK, K0, dan seterusnya. Jadi nanti kalau udah masukin tiga ini, 1, 2, 3, 4, tinggal masukin penghasilan brutonya. Caranya sama kayak sebelumnya, sama dengan sum, terus kalian jumlahkan dari si gaji pokok sampai dengan THR bonus. Enter. Nah, karena dia desain THR sama bonusnya, berarti nanti perhitungan ini sifatnya itu tahunan. Karena kan THR bonus itu sifatnya nggak teratur kan. Beda kayak gaji pokok yang emang itu penghasilan yang teratur. Gitu. Nah, untuk biaya jabatannya, kemarin kan kita ada pelajarin nih caranya. Karena dia penghasilan brutonya 49 juta lebih, biaya jabatannya kan pasti di atas 500.000 kan. Sedangkan kalau kita berdasarkan PMK, itu maksimal 500.000. Nah, makanya kita harus pakai rumus ini nih, if yang kemarin kita pelajari. Jadi kita pakai if yang tadi sama dengan, terus yang J6, yang ini penghasilan brutonya, dikali sama si 5%, terus kita kasih tanda kurang dari 500.000, titik 2, J6 lagi dikali 5%, terus 500.000. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah biasanya di setiap komputer, PC atau laptop itu beda-beda jalan apa namanya fungsi rumusnya. Kalau di sini kebetulan kita pakai titik koma kan, kita pakai titik koma di sini. Nah, bisa jadi di laptop kalian itu bisa pakai titik dua atau enggak koma aja. Kalau di sini pakai titik koma, jadi itu lebih mudah. Nah, kalau misalnya udah, ini kan penghasilan brutonya udah ada nih. Nah, kalian nggak usah dihitung satu-satu ke bawah gitu. Jadi tinggal di drag aja ke bawah, bawah. Nah, udah kan jadi. Nah, kalau yang ini karena dia nggak ada THR sama bonusnya, jadi penghasilan brutonya itu hanya sih gaji pokok, tunjangan lain-lain, sama tunjangan jabatan aja. Untuk ini pengurangnya itu di biaya jabatan, terus iuran pensiun THT. Nah, iuran pensiunnya itu kan tadi, kalau iuran pensiun itu kan pasti dari si gajinya kan. Nah, di sini kita asumsikan persentase dari iuran pensiunnya itu 0,75%. Jadi, kita tinggal klik sama dengan gaji pokoknya dia dikali sama 0,75%. Terus di enter. Nanti hasilnya segini. Terus teman-teman tinggal tarik aja ke bawah kayak tadi. Nah, ini udah selesai. Terus kita next. Next itu kok penghasilan neto sebulan. Kalau yang tadi kan kita udah cari nih brutonya berapa, biaya jabatannya berapa, terus iuran pensiunnya berapa gitu kan. Nah, kita harus cari dulu berapa sih neto sebulan atau take home pay dia selama sebulan sebelum dipotong sama PPh satu kan. Jadi si neto sebulan ini eh, kita kurangi dari si bruto yang tadi, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun. Jadi aku ini sebenarnya penghasilan bruto yang ini sama dijelaskan dikurangi iuran pensiun. Nah, kalau misal kita cari penghasilannya itu sebulan, jangan lupa sebelum kita masukin formulanya, di depannya itu harus ada tanda plus supaya nanti kalau hasilnya kurang bayar atau lebih bayar, dia nggak minus. Enter, hasilnya sini, terus kita tarik ke bawah. Tada, udah jadi kan? Terus ini neto setahunnya. Neto setahunnya didapat dari, ini kita keluar dulu. Nah, neto setahunnya, ini
dikali sama 12 bulan. Enter sama dengan 9. Terus kita drag ke bawah, bila segini. Terus untuk PTKP-nya, tadi kan di sini kan ada banyak ini nih, ada banyak status kan. Mulai dari K0, TK1, masa TK, K0, K1 gitu kan. Nah, teman-teman bisa masukin secara manual atau kalau misalnya mau pakai rumus, kita pakai rumus if. Nanti jadi ke bawahnya tinggal di drag aja. Jadi otomatis. Jadi kalian nggak input manual berkali-kali. Kalau misalnya udah, kita tinggal cari PKP-nya. Sama dengan si neto tahun ini dikurangi sama PTKP-nya. Di enter, dapatlah sini. Karena di belakangnya ini kan ada 250-nya kan. Teman-teman boleh pakai itu atau kalau misalnya nggak mau, bisa pakai yang maksudnya PKP-nya itu dibulatin pakai rumus yang round down itu. Kalau udah tinggal di drag ke bawah ke tadi. Terus untuk cari PPh 21 tahunnya, ini kita pakai rumus lagi. Kalau misalnya nggak mau pakai rumus karena lama, nanti di bawahnya boleh pakai tarif progresif yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 UU PPh. Jadi 5% dulu dikali 60 juta, terus sisanya 15% dikurangi dari 40 juta sekian. Kalau udah ketemu, kan hasilnya segini nih. Nanti tinggal dibagi 12. Ya kan, tinggal dibagi 12, terus tinggal di drag ke bawah. Udah.